Yang anak tawa Citra DBA podcast malu main kartu. Jadi yang terakhir kan kemarin sempat di podcast yang sebelumnya itu kita sempat bahas tentang kerauhan tuh. Kerauhan podcast ya balok kan. Makanya saya stop. Jangan dibahas waktu itu. Sekarang dibahas. Karena kan kemarin katanya Made ini pernah kerauhan. Yang dia katanya kerauhan, saya nggak tahu kerauhannya gimana, dia ngobrol sama Balok, dia pernah kerauhan seperti itu. Nah, saya penasaran, Anda ini selain apa namanya, nama Hypnocodes name kan, HCN, Hypnocodes name kan, pada hipnonya hipnoterapi ya. Betul. Jadi kan ada hipnotisnya, dari hipnoterapinya. Bagaimana kita bisa melihat dari kacamata hipnoterapi itu seperti apa tuh kerauhan, dan gini dan ntar ada pertanyaan yang pengen sebenarnya saya tanya tuh. Ya. Sebenarnya kalau dari segi hipnoterapi itu kan sebenarnya metode untuk membereskan. Asal katanya adalah hipnosis. Nah, orang kan banyak salah nih, yuk kena hipnotis ya gitu sebenarnya. Sebenarnya salah tuh, karena gini, itu kayak pianis, alatnya piano, pemainnya pianis. Sama kayak orang pegang katana, namanya samurai. Tapi kan biasa orang, ya tebas dia samurai, tebas dia lemah, bukan sama pedangnya katana, ya kan. Tapi orang yang memegang katana itu ada samurai. Dan samurai yang tidak punya tuan namanya ronin kan gitu. Nah, kalau di hipnoterapi itu sebenarnya asal katanya hipnosis. Nama ilmunya hipnosis, pelakunya hipnotis. Pelakunya hipnotis? Hipnotis bukan nama ilmunya hipnosis. Itu. Apa yang dilakukan itu namanya hipnotis. Ilmunya hipnosis. Hipnosis. Pelakunya hipnotis. Kan? Nah, hipnoterapi adalah hipnosis yang digunakan untuk menterapi. Itu namanya hipnoterapi. Jadi, kalau dihubungkan dengan kerauhan, sebenarnya hipnoterapi ini bisa membantu orang kerauhan sebenarnya. Bila kerauhannya ini menyerempet ke areal pikiran. Nah, gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan apa hubungannya hipnoterapi dengan kerauhan. Sebenarnya enggak apa hubungan kerauhan dengan bagaimana otak itu bekerja itu sebenarnya. Atau bisa nggak dijelaskan kerauhan itu logis apa tidak? Nah. Karena Selain ada kerauhan yang logis, ada kerauhan yang tidak logis kan gitu. Itu ada dua. Kalau simpelnya ya ada. Kan kita lihat dari blog-blogan lah istilahnya, blog-blogan kan ada yang memang kerauhannya itu kayaknya elegan banget kerauhannya. Ada yang kerauhannya itu lebay tuh. Tidak, kerauhan kan seperti itu ada. Gini aja, pokoknya selama dia kerauhannya itu logis, ciri-cirinya pasti ngorang sesuatu soyo dulu macan gitu. Logis tuh kerauhannya. Macan. Itu logis kerauhannya. Karena bisa dijelaskan dengan teori pikiran. Ya, saya adalah sosok makhluk penunggu pohon beringin gitu. Bisa dijelaskan dengan logis. Itu loh. Tapi kan banyak tuh di area kita di Bali ini kan diu kerauhan logis. Kerauhan logis diu loh. Ada beberapa sih di sosial media yang enggak logis ya, lihat gitu. Nanti saya cerita lebih banyak sih ada yang tapi kebanyakan tiang lihat kerauhan di Bali itu logis. Logisnya gini contoh. Di Puro niki, kerauhan, sesuunan. Logis itu kerauhannya. Masuk akal. Karena dia udah sering lihat sesuunannya, wajar dia kerauhan sesuunan. Logis kan? Ya di Puro kerauhan vampir, nah terus sing logis tuh. Ya kan? Dia hitungan vampir di Puro. Kan gitu. Nah, itu kerauhan tidak logis namanya. Tapi kalau dia kerauhan logis, di Puro ya kerauhan sesuunane logis. Maksudnya kita bicara logis dan tidak logis dulu ya. Bukan sekan atau tidak sekan. Ya. Yang sekan tidak sekan lain ben jam satu aneh. Bisa dibagi logis itu bisa dibagi lagi Ya, sekan.
Jadi misalnya yo kerohan betaro, sekan apa sing mondoknya ini pertanyaan kan. Logis, terawuhannya logis, tapi sekan apa sing? Nah, untuk sekan jak sing nene, gimana caranya membedakan itu benar dan tidak? Benar tidak kan Ya. itu ya. Nah, kita kembali lagi kalau misalnya orang kerohan logis nih sekan, ya kan? Dia itu pasti menceritakan tentang apa yang terjadi sehari-hari. Misalnya gitu, dia pasti cerita seperti itu. Itu dia kerohan logis sekan. Logis yang benar. Nah, logis maksudnya logis yang benar ya. Nah, tapi kalau dia kerohan logis yang tidak benar, dia seolah-olah membuat sesuatu yang wah yo lemah nih gitu misalnya. Dia seolah-olah membuat satu cerita baru yang seolah-olah totonan ada efek positif negatif nih gitu, baik dan buruknya. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada kan memang kerauhan nih, kerauhan yang tidak ngomong apa-apa dan hanya diam biasanya diam dan mengeluarkan air dari sini, dari mata, dari hidung, dari mulut, itu nggak bisa dikontrol. Ya, itu bahasanya adalah bukan kerauhan, betul, kerauhan tapi yang bersifat lebih superior, lebih tinggi kelas. Nah, anggaplah kerauhannya sama kelas-kelasnya, anggaplah gitu. Dia di kasta tertinggi dia tuh kerauhan yang kayak gitu. Jadi kerauhan yang memang betul-betul yang dalam dunia hipnoterapi itu kerauhan yang non logis termasuk. Kalau dunia pikiran ya bicara dunia pikiran itu karena gini, manusia itu bisa bekerja kalau dia punya database di otaknya. Maksudnya dia bisa tahu kalau dia punya database. Contoh misalnya, dia nggak tahu ini adalah air mineral, maka saya nggak bisa bilang ini air mineral. Kayak kemarin di podcast kan saya bilang, di rumahku memang buah bulu kutub. Nggak pernah karena ngebayangin, nggak pernah tahu ya. sing ningahin apa itu buah bulu kutub. Jadi secara teori manusia tidak akan bisa cerita kalau dia tidak punya database di otaknya. Nah, tapi kalau kerauhan yang dia tidak punya database sama sekali tapi yang ngidang orto, nah itu non logis kan namanya. Iya. Oh iya ya, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal berarti. Kira, kerauhannya ngomong bahasa Rusia, yo Kerauhan kalau mana bahasa Bali India, foto gitu misalnya. Ya, misalnya- dia ngomong bahasa Sanskerta misalnya kan. Ya misalnya dia diam di kota, nggak pernah bahasa halus, tiba-tiba Betul. dia kerauhan. Nggak, terus- bahasa lu masih mungkin Bro. Bahasa Kawi biasanya. bahasa Ya, itu dah yang maksudnya, lebih tidak pernah itu sama sekali. Kalau bahasa halus kan mungkin kan di SD Orena aja. Ya. Bisa jadi. Nah, otak kan tidak pernah membuang memori. Nah intinya orang yang bekerja segala macam ya tidak ada background kekawin tiba-tiba kekawin seperti itu mungkin. Nah. Kalau mau kawin dia pasti pernah dengar. Oh pasti pernah dengar. Benar. Ini sama sekali dia tak pernah dengar. Jadi tidak pernah dengar. Itu udah kayak misalnya ada teman saya di Surabaya. Dia bukan orang Cina. Orang Surabaya asli gitu lah, nggak ada garis keturunan Cina segala macam, tapi dia bisa pas kerohan lah gitulah, pas trans, dia ngomong bahasa Cina dan dia bisa diskusi, nyaut gitu loh. Itu modelnya. Dan bahasa Cinanya ini bukan bahasa Cina yang umum, bahasa Cina yang zaman dulu gitu. Bukan bahasa Cina yang ada modern Chinese, ada Kanton dan macam-macam. Nah ini dia ngomong kayak gitu. Nah ini kan yang kira bisa nah kita modelnya. Dan bukan hanya bahasa Cina ini cara sule dong, awak di gitu. Ini bahasa Memang Cina benar-benar bahasa Cina. ngobrol. Ya. Memang TikTok dia ngomongnya. TikTok. Ditanya jawab, tanya jawab. Dan gitu dia ya. menceritakan nyen wak sebenarnya takon aja timpal kan maksudnya. Ini nemen kerauhan maksudnya. Wak li cang uling dini, cang pidan dini. Dan dia mengatakan daerah-daerah di Cina itu gini. Tapi pertanyaannya, benar nggak yang kerauhan benar nih itu bisa kebal? Kebal dalam artian Nggak ya usah tidak kerauhan deh. tertusuk. Hipnosisnya bisa kebal kok. Nggak usahnya kerauhan. Lo kalau orang disugesti kebal dia. Diginin pisau nggak apa-apa. Api. Kata lips, iya kalau kata lips orang dikakuin itu, pernah kaku ya sing jejak deh dhuwurne dekat gini. Itu pakai hipnosisnya bisa kok. Nggak usah pakai kerauhan gitu loh maksudnya. Apalagi pakai kerauhan. Tapi berarti benar kan? Benar bisa. Di level yang lebih kerauhan tertinggi dia bisa apa aja sebenarnya. Oh, gitu ya.
di level yang tertinggi. Tapi pas karena maksudnya kita lihat konsepnya tadi. Tapi kalau kerauhan memang kita pikiran dan badan kita itu jadi dua apa jadi satu? Maksudnya benar-benar kita plong kosong atau kita bisa tahu pikiran kita bagaimana, hanya badan aja nggak bisa digerakin atau bagaimana? Tergantung, kan? Tergantung jenis kerauhannya yang mana. Kalau misalnya dia kerauhan kita bilang kerauhan, ini kerauhan yang ngomong terus gitu tuh, ngomong terus, istilahnya tahu kan kerauhan yang munyi kan apa gitu, kerauhan kan ada dan munyinya itu aneh-aneh gitu. Nah itu biasanya ada peluang dia istilahnya dalam dunia teori pikiran itu apa namanya di TD namanya. Di TD itu kurang lebih gini lah, kurang lebih dia itu mengalami gangguan kejiwaan secara mental lah gitu. Jiwa dan mentalnya dia ada. Biasanya itu dibentuk dari kecil biasanya kecil dia saibulina misalnya wale-wale gitu, atau orang tuanya mengkasari. Dia bilang sakit mental. Ya, sakit mental. Nah itu di kondisi tertentu dia bisa bangkit gitu. Nah bangkit ini kan tergantung pemicu. Nah siapa yang memicu? Nah contoh misalnya gini. Nah otak manusia itu kan super canggih, super canggih saja otak. Jadi dia bisa mengkontrol, karena di otak kita kan ada 3 lapisan pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Tidak sadar. Conscious mind, subconscious mind, unconscious mind bahasa Inggris. Biasanya lagu orang kan subconscious mind, masukkanlah sugesti Anda di subconscious mind. Pikiran bawah sadar maka. Nah, ini unconscious mind ini jarang kali diceritain sama orang. Nah, sebenarnya HCN itu kan bergeraknya di unconscious mind dan subconscious mind dan conscious mind gitu sebenarnya. Nah, waktu saya belajar hipnoterapi atau hipnosis atau segala macam berhubungan dengan teori pikiran, kita biasanya ngubah-ngubah di subconscious mind. Makanya pikiran bawah sadar kan, subconscious mind. Nah, subconscious mind 3 pikiran ini itu adalah yang menggerakkan kita, yang membentuk. Oh ya, mangku, dir, rago, gitulah semua. Ini yang membentuk perilaku segala macam, ini yang membentuk. Nah, tapi yang paling di atas kan conscious, pikiran sadar. Pikiran sadar itu ya ini nih, pikiran sadar. Rago sadar, intinya kamu sadar nggak melakukan sadar? Ya, sadar ngambil vibnya ini sama ngambil pikiran sadar. Bawah sadar apa? Bawah sadar adalah pikiran yang kita tidak sadar melakukan. Contoh pada saat kita nyetir, kita nggak usah berpikir lagi nyala nginjak gas, rem yang perlu pikir, Win. Oh, arti orang-orang bilang di luar kepala lah. Betul. Di luar kepala lah, di luar kepala. Ya, sama sekarang disuruh pulang, udah tahu jalan pulang. Ya, udah mikir. Contoh misalnya gini lagi, genit, yang perlu berpikir ngagas kan, ini. Oh iya. Bawah sadar tuh. Nah, bagi yang suka minum, mabuk, ya kan, punya bisa mulai di. Nah, itu bawah sadar tuh. Makanya kalau orang yang terlatih minum dan mabuk, mulai selamat, wajar, sadar itu normal. Tapi ya nak minum, bang minum punya mulai pasti ulung, karena dia nggak punya memori, punya nggak motor gitu. Iya. Oh iya ya. Saya pernah waktu pemuda ngai pernah nih. Bogo. Sing dangin rumah dedi kan ngai rompok tuh. Kau minum tua tuh. Waktu minum tua tuh. Bo punya nih, bo sampai jackpot lah di tempat jackpot. Pulang tuh. Kayaknya saya baru nurunin motor sakit berjumah deh. Ya itu dah. Sakit berjumah kayak tang. Itu udah pikiran bawah sadar yang mengambil alih. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu kan? Itu yang kita pertanyakan. Nih membahas yang tadi pertanyaan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gini, bawah sadar itu punya sistem pengamanan yang agak bahasa gampangnya adalah untuk sebagai sapam bawah sadar tuh. Gitu. Jadi dia adalah bagian, pokoknya bawah sadar itu gini, instansi keamanan, instansi pendukung, konyol itu ada di bawah sadar nih. Pengamanan dia punya. Pengamanan mengamankan siapa? Terutama mengamankan pikiran sadar. Nah, jadi kalau kita bilang strata sosial pikiran sadar ini paling lemah, bawah sadar kemudian baru tidak sadar. Itu tuh struktur
pikirannya. Nah, pikiran sadar kan memang paling lemah. Yang kedua niki, pikiran bawah sadar adalah sebagai pemerintahan dari pikiran kita. Cara bupati, gubernur, nyandi nih ada nih. Itulah cara pemerintahannya, kita bicara biar gampangnya contohin. Nah, dia kan punya macam-macam nih. Kelas nih, dia banyak punya jalur dan dia mengatur semuanya di sini. Nah, pada saat kita mengalami satu hal, misalnya waktu kecil buline dulu pada sana, kondisi hipnosis. Kondisi yang kalau guru saya bilang paling gampang menjelaskan hipnosis adalah single focus. Pada saat ragu single fokus, ragu terhipnosis. Makanya dia bengong nak tuh bidang orang, dia bengong yang udah sambat apa? Ya. Bengong tuh hipnosis. Oh. Bengong itu. Ngang tuh hipnosis. Makanya ya nak ngang do nu makanya kok sing tadi. Nak ngang? Makanya ya udah bengong do oren-oren apa karena dari sugesti nanti. Oh, gitu misalnya bengong. Melengah gitu misalnya. Bagaimana kalau Melengah, orang ya. yang melakukan pekerjaan tuh pasti tampangnya itu pasti ada Ya, itu terhipnosis, wajahnya. dia terhipnosis. Bisa ada orang Betul. ngelakuin pekerjaan sambil gini. Terus gitu aja. Dia kondisi hipnosis namanya. Oh gitu, itu hipnosis. Kondisi hipnosis. Nah, kita kan bicara kondisi single fokus. Pada saat dia melakukan satu dengan fokus, dia terhipnosis. Oke. Nah, apalagi contoh lemot terhipnosis. Pada saat yo demon ajan terhipnosis. Sempat ajan terhipnosis. Hah? Kondisi hipnosis ada peak condition. Jadi kondisi mengalami puncak tertingginya, dia terhipnosis. Makanya ya nak dan makanya ya nak cocok ya. Kalau pingin dapetin cewek, alik gaya pangeling, tepuk-tepuk ya saya gitu. Pasti langsung dah dia nempel banget. Oke, ya. Langsung nengeng mata. Langsung nengeng. Begitu Itu juga dengan kayak- cewek-cewek kan. Jadi dan kondisi terhipnosis paling kuat untuk memasukkan sugesti memang tidak lazim, tapi memang ini harus masyarakat harus tahu. Kondisi orgasme itu kondisi terhipnosis paling tinggi. Karena semua emosi ada di situ kan. Man, jangan Oh, berarti kalau misalnya saya kaya gitu. istri lagi istri lagi Gue lagi orgasme tuh. gue lagi ejakulasi, saya kaya oke. Bisa dicoba. Ya emang bisa secara teori kan emang seperti itu. Ya kan? Secara Berarti kalau menghipnotis istri bisa dong kalau istri lagi orgasme tuh kayak tepuk-tepuk. bisa. Tapi kan lipat. Nyerawang kan. Nah, Ada suami takut istri kan gimana Ya, caranya bisa. mensugesti istri kan? Tuh orgasme kan. Oh, kalau mensugesti kayak gitu pas dia masak, pas dia lagi megawe misalnya dong sibuk kan megawe, kan single fokus ya. Kan kebuka sebenarnya reticular activator. Nah, ada reticular activator dan reticular activatornya adalah pintu yang buka tutup dari pikiran sadar dan bawah sadar. RAS ada, reticular activator system. Kalau kita bengong buka ya. Oh, tutup ya Min. Nah, ini caranya memasukkan sugesti, ale apa membuka, celepin, tutup, ngoyong ya. Nah, sugesti itu kan seperti program yang gunawan komputer kan, dia adalah program sebenarnya. Malah saya berpikir setelah belajar terapi itu mirip ragonya lah AI yang sangat canggih gitu loh. Ya, percaya saya. AI ciptaan alami. AI kan sama AI yang sekarang kan masih anggap bahwa kayak kita Kayaknya kan bisa AI cara masih bayi, ragau gitu. ya masih bayi kan masih belajar masih learning AI nih. Terus nggak bisa dipungkiri bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan AI akan makin canggih, akan canggih sekali ya. Karena dia udah belajar terus, dia learning, dia belajar terus. Nah, makanya pada saat dia proses, saya bilang tadi nih, penyelamatan. Nah, kan kondisi hipnosis nih ceritanya. Misalnya ada orang lagi dimarahin. Nah, contoh misalnya kita bicara kembali ke kasus kerauhan. Kerauhan tadi. Misalnya di pura, oh kan kleneng memunyi gitu kan, mau yuk dupo, andos, semua nih bercampur nih. Nah, kan itu kan peak condition juga, kondisi puncak di setiap orang yang memang dia kusuk. Ya misalnya dong oyong-oyong kan dong saya kusuk, tapi kan segitu banyaknya orang pasti ada yang kusuk kan. Pasti dia oh balik kene nak misalnya sesuatu masalah misalnya oh balik aja boy kene. Nah, itu kan single fokus tuh. Ya. Berarti kondisi hipnosis kan? Yang gampang di Bener nggak? Kondisi hipnosis dia pas mau malih nih, mau balik,
Ini udah lo. Nah, begitu kondisi hipnosis kan kebuka nih, ceduk. Pintunya kan kebuka berarti. Berarti kan? Nah, sehingga yang cara bahasa sandi kalau nih. Ada udah mau buka jendela seliwer ya. Ya, memori yang ada di sini bisa keluar untuk muncul ke pikiran sadar. Paham? Dia kan punya memori dari zaman kecil, apa coba dot dari sesuatu yang dari apa gitu kena di ini yang dia udah tahu itu ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, pada saat RAS-nya kebuka dengan pemicu yang tadi single focus hipnosis itu muncullah nih, pem. Dia mengambil alih pikiran sadar. Pikiran bawah sadar. Program yang lama nih. Itulah. Nih cep. Makanya kita berubah lah ya. Gitu. Berarti sebenarnya semua orang itu berpotensi kerauhan. Berpotensi. Ya kalau dilihat di kacamata hipnosis itu Betul. berarti semua orang itu sebenarnya berpotensi untuk kerauhan. Berpotensi untuk mengalami kondisi seperti itu karena memang sistem kerja otaknya kan memang seperti itu. Nah, tetapi dari seluruh dunia ini, seluruh umat manusia, biasanya yang kayak gitu itu cuma 10% biasanya. Ne cicih, ne gampang. Sugestif namanya. Jadi ada orang yang sugestif, itu ada ciri-cirinya sebetulnya. Mungkin ciri-ciri lemah itu ada, tapi dia cuma 10%. Cuma nggak saya sampaikan di sini kan ya ngomong. Nah, ini Ntar dulu. Itu dilihat, nggak usah dijelaskan secara spesifik. Itu bisa dilihat dari mukanya. Ya, dari muka. Dari mukanya atau dari perilakunya. Ya, betul. Dari muka paling gampang. Dari muka paling Paling gampang. gampang. Terus dari tingkah lakunya. Itu paling juga bisa. Jadi setelah lihat muka, tingkah laku. Berarti mukanya itu Ada model aluh nih hipnotis nih gitu model. oh. Okay. Tapi tetap kan harus dilakukan prosesnya kan. Maksudnya, proses hipnosis itu kan ada tata cara aneh sing coro gitu itu kan sing Itu entertainment tuh. ya. Nah, sebenarnya yang entertainment tuh emang kayak Udah gitu. disetting lah. Udah disetting tuh. Dicari dulu. Oh, berarti nggak sekedar Dalang. Monyet itu kan tiang pun sugih. oh iya kan Cepet bang itu lali. Buka berangkasnya. Pokoknya ntar saya keluar, kalian lupa semua siapa kalian yang ngambil nih, hapus CCTV-nya kan bisa kasih perintah. Oh iya ya. Berarti itu beda hipnosis yang dilakukan oleh seorang hipnoterapi itu beda sama yang di TV-TV. Beda. Nah, kalau yang TV itu namanya state hypnosis. Hipnosis untuk panggung. Jadi untuk entertain lah betul. Nah, tapi tetap kok waktu yang dulu di mahasiswa UNUD pernah juga gitu. Ayo coba beli, praktekin yang kayak di TV gitu. Ya saya pilih dulu orangnya kan. Pilih dulu, scan dulu. Mana aja dulu baru maju. Gitu ben ngesap adane ben ngitung sing bisa gitu-gitu. Oke. 1 2 5-nya dihilangin misalnya gitu kan. Ayo sekarang berhitung. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Kok ada satu gitu. Lupa nama misalnya. Nama siapa? Siapa yang namanya? Ini siapa namanya? Itu. Kamu coba. Kok lupa gitu. Dikasih lihat KTP-nya lupa tetap. Enggak bisa baca dia. Gitu. Tapi kan tidak semua orang itu udah saya bilang kalau misalnya semua orang gampang dihipnosis. Bah, guru-guru saya kan coba suge ya. Ya. Udah gue ketemu Berarti untuk yang gampang digituin gimana caranya biar nggak gampang itu kan biar ya agak susah sih ya dia. Katanya tadi kan bisa dilihat dari bentuk mukanya pun udah dilihat kan. Berarti kan memang dia tuh memang apa ya? Memang istilahnya karmanya emang dia tuh Enggak lah, itu mungkin gampang dulu. nah maksudnya kan untuk mencegah untuk kejadian. Gini, enggak usah dicegah sebenarnya karena pelaku-pelaku hipnosis di Indonesia itu cukup jarang. Yang mau belajar hipnosis cukup jarang karena susah juga belajarnya. Gitu. Jadi ya cukup aman sih sebenarnya. Cukup aman, bukan suatu ancaman gitu lah. Jadi terhadap orang-orang yang bisa menghipnosis itu bukan suatu ancaman dan mereka pun tidak mau melakukan hal-hal itu biasanya.
Dan jadi bukan suatu ancaman kayak kita harus nggak usah gitu, karena memang jarang sekali terjadi. Nah, sekarang hipnosis sama menderek pikiran. Biasanya kan ada tuh bedanya. Itu beda nggak? Menderek pikiran. Misalnya kan kita secara yang mengarahkan Itu menderek pikiran itu sugesti namanya. Sugesti ya? Cep. Sugesti namanya. Bawa. Sugesti. Yang menderek pikiran itu sugesti. Misalnya, mulai sekarang dan seterusnya kamu akan bisa lebih berpikir dengan baik. Lah itu direct kan. Sugesti ya tak? Itu sugesti berarti ya. Woi, ini maro ya nenek. Hari ini sponsor kita. Hari ini sponsor kita adalah Nyongkok Kod Becol. Kod Becol. Nyongkok deh, saya kenal itu. Nyongkok deh. Itu ada. Ya nu puasa nih. Apa? Dede, main game Den. Jangan Cik. Thank you. Ini sponsor Sponsor kita nih. nu puasa nih tuh. Nenen anun de aja anun balok. Puasa ya. Nah, itulah. Transfer tadi. Tadi. Nah, ya anu nah. Siap. Ini kan dagang. Bicara orto. Bicara orto. Sugesti pikiran. Nah, jadi direct apa tadi yang Benar dibilang? tuh anaknya. Hipnosis sama direct. Ya, itu Direct. direct itu sugesti, mengarahkan itu sugesti. Misalkan gini nih. Kita secara Bluetooth nih, secara tidak sengaja mungkin Bluetooth cuma HP ini. Ini kan Bluetooth urun yang HP nih misalnya. Pasti saya akan geser ini kan. Ya. Ini tujuannya Bluetooth nyuruh geser ini gitu. Kan misalnya gini nih. Oh, itu lain lagi pelajarannya. Nah, itu apa namanya tuh? NLP itu. NLP. Hah? Neuro Language Program itu program yang ada pelajaran khusus. Jadi itu kayak kalau mau closing sales misalnya kan ada tekniknya tuh, misalnya gerakin api ke sini beda artinya, gerakin air ke sini beda artinya, itu ada Nah, pelajaran. maksudnya gini Bluetooth. Bluetooth kan mulanya pengen di pikirannya Bluetooth kan pengen Mbak geser ini nih. Tapi Bluetooth nyuluhnya ambil Ambil HP. HP. Nah, ini kan kegeser secara langsung. Nah, itu apa namanya tuh? Itu diversion ya, pengalihan. Pengalihan. Itu memang bisa dirancang atau bagaimana? Ya bisa aja. Bisa Ya, aja. nah, pelajarannya itu di NLP itu pelajarannya. Tapi keren itu bener. Jadi Kita bisa menyuruh orang tanpa mencari pusatnya gitu maksudnya. Itu pelajaran yang rumit sebenarnya deh. Serem. Karena pada prinsipnya kan kita langsung menyuruh aja bisa kok. Nggak usah kayak gitu-gitu lagi gitu loh. Cuman kan jadinya akan jadi berharga ketika orang itu tidak mau disuruh gitu jadinya. Oh ya, Itu bisa maksudnya. jadi. Kalau misalnya poinnya ke sana, jawabannya ya. Tapi kalau itu ibaratnya kan apa ya? Kita langsung aja bisa kok, ngapain kita muter lagi gitu loh istilahnya. Kalau kita bicara efisiensi, Ya, efisiensinya kan, kita langsung main kok, udah main bin gitu loh. Tapi kalau kita bicara dengan memang itu seninya, lain lagi kasusnya. Tapi itu memang banyak, dan nggak usah kalau orang yang jago itu sampai rancangan gini itu ada posisi-posisi itu semua diatur. Bukan feng shui ya, beda lagi. Memang ada anunya tuh, ada. Saya nggak begitu belajar itu soalnya NLP, karena bagi saya ya itu tadi, kalau kita bisa langsung direct suggestion, ngapain kita muter ke sana kalau Ya, kalau saya bisa pribadi. efisiensi. Nah, kalau saya pribadi. Nah, Saya belajarnya. Oke, nyambung ke kerauhan tadi lagi, betul. Karena temanya kan kerauhan. Nah, kenapa ketika ada kerauhan itu bisa ngeluarin air dari mata, dari hidung, dari mulut itu tanpa dikontrol? Nah, itu kerauhan energi samanya. Nah, saya pernah cerita sama ngobrol-ngobrol lah sama guru saya gitu, saya tanya gitu itu. Guru saya itu bilang gini, apa? Saya juga nanya hal yang sama. Saya nanya gini, guru, apakah kerauhan itu benar atau tidak? Ah gitu saya nanya kan. Misalnya kayak kerauhan dewa Siwa gitu, atau kerauhan dewa Brahma, dewa apalah gitu. Apakah itu benar atau tidak? Guru saya bilang gitu. Nah terus guru saya bilang gini, ya itu bisa benar dan juga bisa tidak, tergantung apa yang terjadi dengan dia pada saat dia kerauhan. Kayak gitu. Nah, guru saya menjelaskan dengan logika sederhananya, gini, logika sederhananya itu
orang kaya. Nah, orang kaya lo ya sederhananya gitu. Sekarang kalau aku tanya sama kamu, siapa orang terkaya di dunia? Kan gitu. Coba, saya siapa? Yang tanya. Elon Musk. Ya. Ah, Elon Nah, ini tercatat lah. Yang tercatat Anggaplah yang pernah kita tahu di memori kita ada gitu. yang masuk di Fortune 500 lah kan Elon Musk. Soros. Elon Musk. Nah, Elon Musk misalnya gitu, misalnya Nah, Elon Musk. misalnya Elon Musk. Terus kaya dia gitu urusannya. Waktu saya jawab Bill Gates sih sebenarnya. Waktu Ya, ya, waktu itu kan Bill Gates ya. waktu Bill Gates. Mungkin beberapa belas tahun yang lalu Ya, ya. Bill Gates. Ya. Waktu itu soalnya saya jawabnya Bill Gates kan. Urusannya siapa yang paling kaya di dunia? Bill Gates gitu. Nyen Bill Gates tuh gitu. Siapa Bill Gates tuh? Gitu. Bill Gates guru yang bikin laptop, komputer gitu apa. Yang bikin Microsoft. Nah, kan Microsoft. nyelasin kan bawa komputer orang. Oh ya. Microsoft apa pun kok Microsoft Dia jelasin. nyelasin Microsoft. Kayak komputer. Oh, ya. Sugih ya gitu. Sugih artinya kaya lah gitu kan. Kaya. Dia ulah pes. Nah, kalau misalnya dia kaya, berarti dia berpengaruh kan? Benar sih? Pasti berpengaruh. Impact-nya pasti besar. Nah, seandainya contoh gini. Kamu misalnya jualan soto ayam misalnya gitu. Gituinlah saya sama guru. Kamu misalnya jualan soto ayam. Cek tiba-tiba aja sing ada angin, sing ada hujan, Bill Gates teko kamu ke tokomu mau belanja soto ayam. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kamu terkenal nggak? Ya. Kalau zaman saat ini pasti. Pasti. Nah, dari dulu ya, pasti. Kenapa? Karena Bill Gates teko kok ke soto ayammu, nggak mungkin sendiri yang pertama. Ya. Dia pasti bawa media pasti mencium dia datang. Ya, pasti. Ya kan? Bill Gates loh orang terkaya di dunia. Ya. Jauh ke Indonesia aja presiden ketika gitu modelnya kan. Nah, media pasti datang kan. Rencengannya kan biasa datang kan. Rencangnya. Ya kan? Pasti datang kan? Benar nggak Ya, sih? ya. Kalau Bill Gates-nya datang. Terus mas belanja lah di warung D misalnya gitu. Soto ayam Made gitu. Belanja tuh. Wah, satu Made masih ngejar kan. Wah, Bill Gates kan gitu kan. Apa bang nih gitu kan. Berapa? Satu ayam kan. Nah, begitu dia datang pasti kan terkenal kan. Pasti kita imbas. Ya, kena imbasnya. Banding emang gratis sih. Bill Gates. Berani. Banding ya? Bani kan? Bani. Manisan. Bani. Nah, Bill Gates tidak perlu yang perlu ngomong kene Bill Gates. Ya engkau promosi yang rago warung deh sing perlu. Benar enggak? Ya, benar. Benar enggak? Yang perlu. Yang dia cuma lakukan kita cuma minta Bill Gates tolong dong posting di sosial mediamu dan isiin kata-kata lah apa gitu. Nah, oke lah Bill Gates oke nih kan kira. Buatlah dia foto. Dia caption. Kalau ke Bali belajarlah di warung kira-kira meledak nggak? Ya, Meledak, pasti. meledak. Ya, ingat nggak dagang bakso yang di mana gitu yang Obama makan bakso jadi Thailand apa di mana saya lupa. Ada pernah cerita. Pokoknya ada dia makan gitulah warung itu Obama. Itu contoh. Wah, makan bukan orang terkaya dunia nih Bill Gates nih. Nah, otomatis dia tidak melakukan promosi secara beneran promosi, tapi dia cuma posting aja kita boom. Nah, guru saya langsung bilang ini, kira-kira Dewa Sewa itu sakti nggak? Yang cara literatur Hindu kan Mahadev tuh kan, Ya, Mahadewa loh. Ya, ya. Mahadewa berarti di atas dewa. Yang lain tuh betene gitulah ceritanya. Seandainya wah jaga kira-kira gitu. Oh iya. Karena energi yang terlalu kuat sehingga badan kita yang belum sekuat energi itu tidak bisa meledak. Ya. Dan Rencang. rencangannya itu bayangin Dewa Siwa turun di tempatmu. Nelo rencangannya cenik nenek dot energi gede ini kan pasti merapat dong. Ya. Oh, dia masih ada gitu modelnya kan. Otomatis rame kan. Otomatis oto sugih sih. Oto sugih lah. Oto segar sih, oto segar lah. Oto bersinar. Tidak perlu promosi karena Dewa Siwanya udah promosi kan. Terus ngelah sesuatu itu rapat kan. Bayangkan ya Mahadewa turun. Gitu. Dan kamu pasti tidak akan kuat.
untuk menerima tekanan sekian gede energinya gitu. Oke. Bisa mati tapi hidup gitu loh. Oh ya, saya pernah saya pernah cerita kayak gini juga. Kalau memang benar sekelas dewa seperti tingkat dewa sebesar itu bukan air yang keluar dari mata, hidung sama mulutmu, sama kupingmu, tapi pasti darah yang keluar. Karena saking gedenya powernya itu. Saking gede power. Ya sama kayak kita nonton film Dragon Ball, ame-ame, nahan pas gede. Ilustrasinya Ya kan? Berus Hakai itu dong banyak. Kan gitu. Tak nang Mr. Satan ngantem sing engke kan. Gitu loh. Jadi di mana-mana saya konsepnya selalu sama. Gitu. Cuma dan di dunia nyata dengan dunia kayak gitu tuh selalu sama konsepnya. Selalu seratanya sama. Kalau kita bicara dia kerohan. Nah, kalau misalnya dia cuma kerohan diencegin, ya kelasnya mungkin beda. Kelas artinya yang memasukkan ini dia energinya berapa gitulah. Intinya kalau saya kan punya alat ukurnya tuh. Ada alat ukurnya. Jadi kalau ditempelin kita tahu energi kita berapa. Itu ada alatnya. Saya punya tuh. Nah, jadi kalau dia misalnya ditembak pakai energi yang lebih besar, pasti dia mengejar lah intinya. Mengejar orangnya. Kalau dia misalnya masih bisa gerak-gerak apalagi gini itu tuh masih so-so energinya sebenarnya. Antara gedenan ajak cenian gitu. Energinya dia masih bisa ngelawan, energinya ini masih bisa yang ini. Tapi kebanyakan sih itu kategori kerohan yang dalam tanda kutip agak-agak stres deh gitu. Gitu. Apalagi dia bisa ngomong lancar gitu lah. Mau lancar bahasa rago terus misi nyelein apa gitu-gitu. Bikin rusuh lah. Nah, bikin rusuh itu biasanya dalam tanda kutip itu masih ada faktor dari dianya sendiri. Oh berarti Faktor pikirannya dia mau meluapkan emosinya, betul. mungkin karena serius terlalu fokus, Iya, karena itu yang muncul ya. ya di pikirannya dia gedek sama orang, diserang orangnya itu kan Bisa seperti jadi. itu ini ya kan. Sama sering kemarin coba yang sempat viral kemarin itu kita lihat ada yang kerauhan dia bawa ungkulan panjang tuh, pakai ini. Pokoknya dia ngincar salah satu itu yang Ya. Nah, ya itu juga ada yang kerauhan yang cewek tuh kan terus datang yang cowok juga kerauhan bawa keris cewek tuh nggak jadi kerauhan. Iya itu dah. Mau kerauhan. Berarti secara simpel lihat orang kerauhan yang benar itu dilihat dari situ berarti kalau Ya, sudah secara umumnya ya. dari keluar air, keluar. Itu berarti ya secara Kalau dia nggak ngomong. simpel. Berarti kalau dari segi sudah kerasukan seperti itu, kerauhan misalnya sudah keluar air. Kalau itu kita tes misalnya kan bilang Tes aja. Tes pakai dupa pakai itu gimana? Ada kesempatan luka atau Kemungkinan sih enggak harusnya. harusnya enggak? Kalau ini tak ceritain ya sedikit di desa saya istilahnya itu bukan ngetes. Karena Anda mintonin pun itu sebenarnya ngetes. Karena mintonin itu ngetes. Kalau di desa saya di sini. Kalau sebenarnya bukan ngetes. Tapi pasucian. Jadi sebelum misalnya ada orang kerauhan nih. Ini bukan kenapa di desa saya tuh orang kerauhan tuh pasti dibawain kulit Sambu bungkak nyugading. Sambuknya itu dibakar terus bukan dipintonin. Karena kalau enggak betaro, kalau memang betaro berani yuk mintonin betaro. Kena seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kata-katanya itu adalah katuran pesucian. Jadi orang yang kerohan itu dibawa keluar dulu ke Jabo. Karena apa? Karena jika ada orang yang memado-mado di jeroan itu mengotori kesucian pura. Makanya dibawa keluar dulu katuran pesucian. Istilahnya ini dibakar pakai sambuk bungkaknya gadingnya itu. Kalau memang beliau sudah mandi, Ya gitulah bilangnya. sudah mandi pakai apinya itu, berarti beliau sudah bersih, baru beliau boleh ke jeroan. Bukan istilahnya anti kerauhan, bukan, tapi kan harus ada prosesinya. Prosesi yang benar. Ya, prosesi yang benar lah. Sebelum Anda ngobrol di sini, ngasih kita wejangan segala macam, ini saya aturan untuk pembersihan dulu. Pembersihannya apa? Pembersihannya apa? Kalau intinya kan
Kalau nak betaro, pintondo mono, kebal tas, ben ngaturan guru piduka kan seperti itu jadinya. Ya, itu bahasa yang berbeda. Mungkin nih seperti itu ya, cocok-cocoknya seperti itu mungkin. Cuma intinya memang fenomena-fenomena kerawahan itu cukup umum di budaya kita. Ya. Di Indonesia, apalagi di Bali, bahkan di Jawa pun, di Sunda gitu-gitu memang umum gitu. Cuma yang saya sering kadang lihat tuh kan lucunya gini, di kerawahannya selalu sosok-sosok yang menakutkan gitu kan. Seperti tadi Blitur bilang macan, gorila gitu. Tuh. Yang menyeramkan pokoknya sosok yang menyeramkan yang ada gitu loh. Penunggu ini gitu, ular berkepala manusia. Penunggu beringin. Padahal Bisa. beringinnya kecil, anggo pot itu. Itu yang masih itu. Nah, setelah saya tahu hipnoterapi itu terjawab sebenarnya kenapa kayak gitu ya tadi. Karena manusia itu sebetulnya dia tidak bisa mengatakan sesuatu kalau tidak ada database di situ. Berarti itu dia punya database itu, Mbak. Dan database itu kan selalu yang dia tahu. Jadi sejarah misalnya kayak kerohan kuntilanak misalnya, berarti nah tayangnya apa kuntilanak gitu. Entah itu kuntilanaknya di TV, entah di apa. Berarti pernah dia lihat. Dan kita kan kerawahan itu jadi sistemnya adalah gini. Pada saat kita kerawahan itu, pikiran bawah sadarnya kan mematikan pikiran sadar. Agar dia sing dicekoi ya biar dia tidak disakiti pikiran sadarnya. Kan dia sebagai pembela kan, pikiran bawah sadar nih. Jadi dia memunculkanlah sosok yang lebih superior dari dia, dari lemo neneknya, untuk bisa menanggulangi orang-orang yang mau menyerang dia gitu. Makanya jadilah yo kalau mercu gitu misalnya atau apa gitu. Nago bandau gitu misalnya kan. Wah gitu. Nah, sah saja sih kalau menurutnya sih itu apakah selama itu tidak merugikan ya dan itu masih masuk akal enggak masalah. Itu kan enggak masalah misalnya kayak misalnya dia kerohan terus dia ngomong turun kene selama kamu masih bisa melakukan itu ya silakan aja gitu loh. Tapi turun versi nah ya anu ya podo versi apa nih gitu ada kan. Itu jadi susah. Itu kalau itu sih dan lebih mending. yang saranin juga jangan ke satu source kalau kayak gitu. Jangan ke satu sumber. Misalnya minimal 5 atau 6 gitulah sumber. Saya kalau mau melihat satu kejadian pembuktian dari satu kerauhan itu. Ya misalnya pang 6 ya kerauhan gitu. Nah, mungkin ya dipikirkan lagi gitu loh. Adanya langganan kerohan dan bahasa kerohannya totogen gitu misalnya tuh. Jadi mungkin lah ya untuk ditanyakan dan juga kan bisa yang kerohan ini dibawa ke tokoh spiritual misalnya di situ digini kan bisa. Sebenarnya kan tokoh-tokoh kayak gitu itu kan masih banyak, cuma dia memang tidak muncul ke permukaan aja sebenarnya. Nah itu memang ada satu bagian dari dia yang tidak boleh muncul gitu misalnya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kalau sering dilihat di media sosial ya, biasanya kalau orang yang berobat pinjam tangannya Pak Jero. Diginiin sakit kan, biasanya sakit. Siapa yang giniin nih, siapa yang nyakitin nih, siapa yang giniin. Nah, itu dia kan ngomong sendiri kan. Nah, itu memang dari emosinya dia yang timbul atau memang ada sugesti dari yang mencet atau memang bagaimana karena saya nggak tahu. Kalau menurut saya tuh kalau pertanyaan itu ditanyain ke Jendra enggak nyambung. Ilmunya beda. Ya nejak undang balian sih ya. Nyen setuju jak undang balian sih. Ya kalau itu cocok karena itu bagaimanapun caranya balian tuh berusaha untuk membantu orang. Membuat orang jadi sehat. Saya nggak ngerti caranya seperti apa, tapi kalau dia tanya ke Jendra, beliau tuh nggak bisa jawab karena bukan metodenya, bukan area itu sebenarnya. Bukan areanya gitu loh. Tapi kalau misalnya dia udah terlanjur tersugesti kayak gituin, nah itu bisa jadi. Kalau dia udah tersugesti ya, misalnya terhipnosis juga nih. Udah kena dia bahasanya udah kena gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kita bisa perintahin apa aja ke dia. Dia kan bilang, ini kena yang ngomong gitu. Iya.
siapa sih yang paling dekat mungkin yang ada di pikirannya Nah, itu itu yang ada betul. kemungkinan nggak kalau sih? dia Ya, sudah berarti kan tersugesti. ada Tapi kalau dia sugesti. masih sadar-sadar dipencet dia langsung kerik gini ya itu areanya itu yang aku bilang. Susah kita kalau ngobrolin masalah itu metode balian masalahnya. Mungkin Karena kalau kita itu- bisa ngundang balian mungkin siapa yang komen tiang balian iki. Nanti bisa diundang ke sini Bisa yang diundang ngobrol, balian. ya. Karena saya juga itu ke apa ya? Metode kearifan lokal itu kan. ya. Balian itu. Jadi Tapi memang kita ngobrolin balian dikit ya, bukan. Saya percaya dengan balian itu ada, tapi saya enggak tahu apakah balian itu benar atau enggak. Gitu. Tapi sempat saya lihat ada satu balian. Ini datang pasiennya itu nggak bisa jalan, lumpuh pasiennya itu nggak bisa jalan. Dan pasiennya ini adalah mangku. Oh, aneh ngobat balian, pasiennya mangku. Mangku di suatu pura. Balian itu bilang, jero sekan nggak ya, domisi ragu-ragu nggak ya, domisi yang ikhlas, sekan nggak ya, ditanya sama dia, ini kalau segar mau sekan nggak ya, mau bener nggak ya, tuh, tiang ya, kayu miring tuh, diambillah kukusan. Ini kebetulan nih keadaan ini lagi trans nih, baliannya tuh trans, bukan dia ya, bukan trans, tapi ini betaranya, Ya, betara yang di iya. anunya itu ya. Diambillah kukusan tuh. Jok, langsung jalan pak. bisa. Langsung jalan dia. Gitu loh. Nah itu kan tidak bisa dijelaskan dari kayak metode hipnosis pun beda lah ilmunya itu, nggak bisa dijelaskan seperti itu. Tapi yang bisa dijelaskan dari metode hipnosis adalah bagaimana jika ada orang yang kerauhan langganan, terus bikin rusuh, kayaknya menurut saya itu kayaknya bisa dilihat dari segi hipnosis itu. Bisa, emang bisa. Intinya kalau dia kerauhan yang seperti yang bilang tadi itu dah. Lihat dulu latar belakang orangnya. Yang kerauhan tuh engke. Terus saya pernah soalnya ketemu pasien gitu kan. Dia datang ke saya konsul setelah waktu zaman hipnoterapi nih. Bilang, "Pak, saya sering banget kerauhan gitu." Terus pertanyaan saya adalah sama dia adalah waktu kecil ibu sering dibully nggak gitu, pertanyaan saya. Dia bilang nggak pernah. Terus orang tua akur nggak atau kakak-kakak akur nggak? Kebetulan saya anak sendiri pak, jadi ya akur aja gitu. Terus ibu pernah dimarahin atau di kejadian yang traumatik zaman dulu gitu ada nggak? Nggak ada pak. Dia bilang gitu, ibunya itu kan. Oh, saya pikir kan terus naik waktu SMP, waktu SMA, kuliah segala macam itu pernah satu kejadian yang traumatik nggak gitu, yang membuat sakit hati atau apa? Nggak pernah pak. Ya gini-gini aja biasa gitu. Oke bu, berarti kerauhan ibu gini ya? Saya bilang kerauhan ibu tidak ngomong, cuma gerak dan keluar air mata, keluar air di mulut gini-gini. Terus ibunya bilang, oh, kok tahu pak? Ya udah, emang itu nggak usah dijelasin lagi itu kerauhan, emang kerauhan gitulah. Nah, terus dia bilang, ya pokoknya itu yang setiap kerauhan itu, yang terakhir itu katanya gitu di Merajan katanya dia jadi sosok gitu, tapi nggak ngomong, gitu ini keluar liur. Terus kakek waktu itu sakit atau apa gitulah, kakeknya sakit disuruh manggil gitu, entah kenapa orang-orang tuh ngerti gitu, jemaah kone pekaknya gitu. Terus dia gini cara nak makannya basangnya kakeknya gitu, sudah segar gitu, segar kakek. Berarti itu yang kerauhan nggak logis ya, dan non logis ya. Udah lain lah ranahnya. Ya kita nggak usah bahas lah itu, Ya. karena ngapain bahas itu, orang nggak bisa dibahas. Tuh. Gitu. Makanya tadi saya bilang kita stop kayak gitu karena memang ya tujuannya kan saya ngundang ini supaya ya setidaknya penontonnya kita tuh tahu Terbuka lah dengan apa wawasan ya, apa betul. itu kerauhan. bisa ya setidaknya bisa melihat sedikit lah bahwa asalnya mau kerauhan kena mau kerauhan ya ketor ada Ya, jangan Tapi ketika buru-buru sudah percaya. menemukan itu benar atau tidak, itu silahkan dilakukan di desa adat masing-masing seperti apa gitu. Iya, silakan karena fenomena itu dalam dunia kita, dunia
terapis itu memang ada. Jadi tidak bisa disangkal gitu. Memang ada kayak gitu tuh ada gitu. Kekuatan. Nah, orang jalur raga kan Binedo kan itu ada kan memang. Ya. Guru itu kan pasti ada. Nah, dunia kayak gitu itu memang ada. Nah, jadi kita tetap percaya itu gitu. Cuma kita harus lebih jeli membedakan kenesakan jaket nesing gitu. Biar kan nanti nesing ketudin nyungling akhirnya kan. Nah, itu Mario Pupus bilang lah, Mario Pupus kerauhan mau bog lah orang kan. Pupus mau bog, ini sekan kerauhan karena ragu sing minim wawasan kan. Ini sekannya mai kamu paraan yuk gitu dah deh kan gitu. Aduh, kok kan gitu kan. Waktu tiang ini ya, waktu saya dulu ikut camp di Surabaya, ikut kayak training gitu. Bukan training sih, kayak camp lah, 3 hari gitu. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi, 8 pagi, 3 pagi, 8 pagi, 3 pagi. Tidurnya kan berapa jam tuh? Ngecapnya kan besar itu. Belum jam 4, 5, 6, 7, 8 bin, belum jam tuh. Itu terus kita training tuh. Dan ada sesi terapi segala macam lah, komplit 3 hari. Nah, waktu itu ada yang kerauhan. Ceritanya peserta cewek. Gitu. Tapi guru saya waktu itu saya tanya, "Guru, apakah dia kerasukan?" Udah stres tuh gitu guru saya. Nah, guru saya pinter nanya, ceritanya gini. Waktu dicercer sama guru saya, dicecer orangnya nih, dicercer, terus ditanya, "Kamu siapa? Kamu pak lah istilah cara rago." Ya. Cok mau kerik yo. Yang cewek itu mau kerik dia. Wah, gitu. Lek matanya gitu kan. Kan minggir yang lain nggak tahu kan minggir pasti kan. Gitu ya. Tapi guru saya dengan santainya bilang gini, "Siapa kamu?" Gitu. Asik. Tanya pamungkas kan, "Siapa kamu?" Gitu kan. "Siapa kamu nih?" Gitu. Oh, iya. Dia bilang, "Aku adalah penunggu," gitu kayaknya waktu itu. "Aku lah penunggu di sini," gitu. Terus dia bilang si ini udah mati, si yang cewek itu. Bu A lah bilang, nggak usah sebut nama ya. Bu A sudah mati gitu. "Aku sekarang ada di sini, kamu mau apa?" gitu. Oh, gitu. Guru saya bilang ini, "Wah, terus kamu siapa?" gitu. "Namanya siapa?" ditanya. Dicecer, "Namanya siapa?" "Saya adalah nenek ini," dia bilang itu kan, yang itu. "Saya pokoknya penunggu, kamu jangan macam-macam," gitu kan. "Jangan kamu ini dia lagi, pokoknya aku sekarang," gitu kan. Berarti kamu sama si Ibu A ini emang udah ada dari dulu?" ditanya gitu kan. "Sudah, saya udah tinggal di tubuhnya dari zaman dulu," gitulah pokoknya dia. "Berarti kamu sayang sama dia?" gitu kan. "Sayang," gitu ya, dipancing-pancing. Terus, "Kalau kamu sayang, kamu bisa ngobatin nggak?" itu. "Bisa," gitu. "Terus kalau kamu bisa ngobatin, terus kenapa kamu muncul?" ditanya. Sampai bingung dia jawab. Artinya itu kan sebenarnya kalau kita tanya-tanya pidgok-dok takolnya bingung ya. "Oh, ya karena aku pingin untuk memberitahu kalian semua," gitu-gitu. Tuh, pokoknya gitu lah tuh tadi ditanya sama gue. Sampai akhirnya sadar-sadar sendiri. Nah, itu apapun langsung sadar gitu kan. Nah, mungkin yang itu ya cara defensif alam bawah sadarnya itu yang disebut tadi yang dibicarakan tadi itu ya. Pada saat dia dicerca, dia memunculkan sosok baru. Gitu. Nah, nanti pada saat si Ibu A ini sadar, dia nggak ingat apa-apa. Dia bilang, "Kenapa tadi ya?" Emang beneran nggak ingat dia? Nah, ini. Oh Kan iya. shutdown pikiran sadar. Jadi kayak pikiran sadarnya dimatiin dulu, Ya, betul. diambil alih oleh alam bawah sadarnya bla 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 bla. Sampai dia merasa tenang, di alam bawah sadar tuh merasa Sampai suwut dicercel, itu dah sampai dia merasa bahwa ini aman nih, isi pikiran sadar nih aman tuh keluar sekarang itu baru di. Kalau bahasa guru saya lebih ekstrim kok. Jadi dia bilang gini, orang kerasukan itu, jak kalian nih nasnya, dorong ya sadar ya. Dia nak cari perhatian tuh gitu bahasa guru saya. Ya kalau stres kan gitu Ya, kan. betul. Kalau stres. Tapi kalau di Bali ini kalau misalnya sekenan tuh Ya kalau di Bali kan sudah ada cara-caranya kayak tadi penyucian. protokolnya tadi ya. itu. Protokolnya tadi Tapi ya. takutnya kalau di Bali dibiarin ada Banten, ada segala macam, dibiarin dirusak Banten kan kita nggak jadi Makanya seperti pacaran. saya bilang tadi bawa keluar dulu, aturin pesucian dulu. Kalau lulus
baru bukan dulu sih, kalau sudah Memang suci, ya. kalau sudah Baru bersih di- baru. Kan seperti itu Nah, kata-kata. waktu itu juga ada kan salah satu peserta di seminar itu kan punya pabrik gitu, yang ikut yang 3 hari itu. Nah, setelah dia tahu itu, dia bilang di ini saya Pak Guru, di pabrik saya sering banget ada orang kerasukan gitu kan, dia bilang. Terus guru saya bilang, coba dah nanti ya, kalau ada kerasukan kamu bilang aja gini, kalau kamu nggak sadar, saya telanjangi kamu, saya arak keliling keliling pabrik gitu, pasti sadar. Guru saya bilang, pokoknya ancam balik gitu. Akhirnya setelah berapa, kita kan masih kumpul dalam komunitas WA waktu itu bukan WA, BBM. BBM. nah begitulah ya, kita cerita ternyata memang benar, setelah itu ada yang ada yang kerasukan digituin sama dia, sadar. Nah, benar nggak kalau kerasukan ini bisa menular? Bisa, itu sugesti menular sebenarnya, sugesti yang tersebar. Jadi kayak latah, ikut dia orangnya, misalnya ini kerauhan satu, ini kan udah histeris kan, wah gitu kan. Nah ini dia merasa dia seperti itu juga gitu, punya beban jiwa apa gitu, akhirnya dia wah jadi berkesempatan, wah gitu dia ikut. Intinya dia tuh makanya dia tuh ingin mengekspresikan dirinya biar dia tidak disalahkan gitu. Oke. Sekarang kalau dia punya masalah, krik-krik di jalan kan bodoh orang bener. Ya. Percaya nggak? Krik-krik jadi depan, wah, Made bodoh. Tapi kalau Made melakukan itu di kondisi kerasukan, enggak dibilang bodoh. Ya. Paham? Paham. Betul. Jadi bebas lah kalau di kerasukan tuh bebas. Jadi istilahnya bilang memanfaatkan momen Iya, yang tepat betul. gitu. Istilahnya kurang lebih gitu. Karena kalau kita di kondisi Jani nih, dia di perteluan, wah, ini bodoh dia gitu jadi kan. Tapi kalau di kondisi yang memang ada orang rame, berbau-bau spiritual macam dikerik-kerik, lain bukan bodoh, kerasukan namanya. Nah itu tadi Blitut bilang ada kerauhan sama kerangsukan, itu beda nggak? Nah itu beda, kalau kerauhan itu kan bahasa kita. Oh, bilang bahasanya beda ya, berarti ininya sama berarti. Kalau bahasa itunya trans. Jadi itu yang apa namanya istilahnya sering kita adalah di lingkungan kita. Tapi sekarang ya udah bisa mulai membedakan lah. Ini gampang ya bedanya. Gampang banget beda-beda gitu. Apalagi kebanyakan orang kan apa ya, minimnya informasi. Sebenarnya kita itu ini ya, sebenarnya kalau yang boleh cerita, kita tuh pendidikannya aneh gitu. Katanya kan 80% kehidupan itu dikontrol oleh pikiran. Pernah dengar nggak? 80% kehidupan dikontrol oleh pikiran. Pokoknya pikiran itu segala-galanya. Tapi dari kecil kita sing tena aja cara berpikir coba. Kan lucu. Maksudnya? Cara berpikir, cara mengelola pikiran, engke carane ngae pangsing trauma, engke carane menyembuhkan traumatik. Itu kan sebenarnya bisa diajarin ke anak-anak SMA mulai misalnya. Ajarin dia dasar hipnosis gitu. Sehingga dia bisa kontrol dirinya sendiri gitu. Mensugesti diri. Kan ada sekolah, maksudnya ada tiang aja belajar itu. Ada ilmunya tapi Ada ilmunya ada, memang cuman nggak banyak Itu kan kenapa itu tidak dipublikasikan. diajarkan sebagai garis depan pendidikan. Kenapa diajarin matematik gitu loh? Ya itu perlu, matematik, itu fisika itu perlu gitu. Tapi ini juga dimasukkan pelajarannya gitu kan. Ya itu perlu. Gitu. pelajaran PMP kan dulu kan. Jika ada nenek-nenek menyeberang, kita harus membantu. Tapi untuk traumatik itu memang benar sih. Ada suatu kejadian di kampungnya Made nih. Ada anak SD nih. SD dia mungkin dibully ya, satunya dibully, terus nggak diajak duduk sama temennya, terus nggak diajak ngobrol. Ketika dia masuk kelas dia sendirian di kelas. Nah dia masuk ke SMP. Di SMP orang-orang SD ini sama SMP-nya sama dia dan sekelas. Nah itu kan tambah lanjut jadinya. Nah itu ada kesempatan untuk mengobatinya. Sampai saat ini anak itu nggak sekolah karena dia takut. Bisa diobati. Itu pakai Takut sekolah? pakai, Oh ya?
Serius takut sekolah dia sampai nggak bisa baca gitu. Jadi kan efeknya ke anak itu. Tuh, itu sebenarnya pakai hipnoterapi bisa diberesin. Bisa. Keras sekali efek pembulian tuh ya. Itu keras. Nah, tapi gini, kalau dari yang saya pelajari the next levelnya adalah itu sebenarnya bukan masalah pembuliannya, tapi dianya. Nah, kan kita bicara di pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah, kalau dia di pikiran tidak sadarnya memang punya misalnya kayak emosi tidak stabil atau dia gampang untuk rusak secara emosi, maka ini akan gampang masuk gitu. Kayak tadi itu. Dia dibully ya dia kena gitu. Tapi kalau ada orang nak bebel ya akan bully, enggak enggak akan kena masalah. Nah, ini tergantung identitas yang di pikiran tidak sadarnya. Itu the next levelnya pelajarannya. Makanya kalau saya sekarang di HCN di Hypnocoach Team saya selalu bilang bahwa kalau identitasmu sugih, kalau di identitasmu ada sugih, maka apapun yang kamu lakukan akan mengarahkan dirimu ke sugih gitu. Tapi yang di identitasmu lacur, apapun yang kamu lakukan mengarah ke lacur gitu. Nah, ini main identitas lain lagi konsepnya. Tapi tadi sekarang kita bahas kan kita bahas dua pikiran aja nih. Bawah sadar dan sadar. Nah, tapi kalau di identitas ini beda pembahasan karena ini lebih deep lagi, lebih dalam. Tuh. Nah, kalau kerauhan segala macam ini dia cuma di dua ini aja biasanya. Sadar. Sadar, bawah sadar yang bergerak. Kalau kita bicara trans itu semuanya di sini. Gitu. Karena kalau istilahnya kalau kita bicara ke yang sempat di podcast lalu saya bahas tentang kedua lapisan pikiran inilah, yang pikiran ini kan pikiran nih logis, kalau ini kan emosi. Makanya orang jatuh cinta kenapa bisa memuduh itu kan karena bawah sadar yang itu sebenarnya terhipnosis juga sama. Itu contohnya. Makanya dia bisa sampai apa ya, putus cinta bunuh diri gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya bawah sadarnya yang megang. Nah, tapi perintah dari bawah sadar ini sebetulnya datangnya dari pikiran tidak sadar. Itu sebetul kalau kita bicara struktur pikiran. Makanya kenapa saya sampai sekarang itu stop melakukan hipnoterapi. Suwut yang pertama pedalam pasiennya. Karena satu kali sesi kena tarif kan. Berapa? Ini 20 sesi misalnya. 10 sesi kan double. Ya. Tapi apakah dia sembuh? Jawabannya belum tentu. Tergantung pribadinya sendiri. Ya, tergantung. Kalau dulu saya belum tahu nama, saya pasti bilang ya karena mental blocknya banyak banget. Jadi yang mengikatnya itu banyak banget. Contoh misalnya gini, kamu punya trauma sama sedih gitu ya, sedih. Terus di temannya ini ada negul, liu ngikat sedihnya ini, makanya susah dilepasin. Nah contoh, adik kamu sih bisa ngesap aja cewek mantan kamu, itu misalnya kan, sama mantan kamu kenapa? Apa? Terlalu banyak memori bersama dia. Oke. Bener nggak? Nguling-nguling marah kedak mata sampai ngidam aja iyo. Jadi untuk kita melupakan satu memori aja udah susah, apalagi ditambah melupakan berbagai macam memori. Setiap ningah lagu nih, ingat lagu ya. Setiap mau balik film nih, ingat lagu Bidan. Aja iyo di film nih. Lagu terutama lagu kan. Lagu. Nah terus melalui lagu ke Bedugul, Bidan. Ya iyo di Bedugul milah aja iyo. Kan banyak. Sedangkan kita mainnya tonton kan. Kecuali misalnya kamu mainnya kok luar negeri. Ya. Pondok Sunda ini ya sah pasti. Selama ikatan memori itu masih ada banyak, kamu tidak akan bisa melupakan. Makanya nak sud ngerokok terus kewah kan. Karena kenangan dengan rokok ini begitu banyak. Bisa merokok sebungkus 3 bungkus sehari kan terlalu banyak kan kenangan. Nah, bukan itu. Jadi pada saat ngorto jak timpal ngerokok, teng jadi kunci. Sud makan ngerokok teng jadi kunci. Kan? Terus di WC ngerokok nang jadi kunci. Sud ngopi ngerokok teng terus nih kuncinya. Dan rago ngorto timpal minum ngerokok teng terus membuat bonds, terus membuat ikatan-ikatan. Seperti apa ya? Kan cerita nih kabel misi jalur dulu. Nah, pokoknya ini ngeling rokok. Ngelingnya kemana-mana ngelingnya. Ya kan
Jadi kamu mau putuskan di pas ke WC kan megat rokok, nunggu ada nih ngopi, Ya. nunggu ada nih. Maksud makan, Suruh makan. no ada diminum. Nah, pada cara maraton ya, lupakan mantan. Semakin banyak ikatannya akan semakin susah. Gitu. Jadi ini yang membuat gejolak jiwanya kan, ya bahasa ragu jiwa itu bawah sadar sebenarnya. Kalau kita bicara jiwa itu bawah sadar sebenarnya. Perasaan itu bos. Itu bicara itu bawah sadar sebenarnya. Jadi wah, aku sedih banget, bawah sadar gitu. Pokoknya kalau ada struktur emosi di situ, emosi ini dia orang pede nah. Emosinya liu kan. Ya senang emosi. Nah, emosi terbaru galau. Asik, itu katanya yang baru sih. Galau. Galau kan baru-baru ini munculnya. Zaman Ragu Ya, Muda udah galau. Iya, nada. Zaman Ragu Cerni, galau. Ingu. Ingu paling. Mungkin penaikan derajat dari Ingu. Galau. Makanya kalau kita kalau hipnoterapi mau beresin, berarti kan dia harus mutusin satu. Ini yang lama. Itu baru di lapisan pertama diberesin, belum lapisan kedua diberesin, di deepnya. Oh, sama kayak tadi ya, kalau saja anak yang dibully dari SD ini beda sekolah sama yang ngebully ini, itu pasti beda ceritanya. Oke. Berarti jalan keluarnya mungkin jalan singkatnya mungkin cari sekolah yang lain yang nggak sama dia. Nah, kembali lagi ke kerauhan konsepnya itu sama. Jadi pada saat semakin orang gampang trans itu karena ikatan-ikatan kayak gitunya dia punya banyak. Gitu. Jadi kan pemicunya bisa apa aja. Diuyung. Pokoknya emosi itu kan bersarang dalam diri kita itu dan tidak pernah hilang. Tergantung RAS-nya kebuka atau ketutup. Kalau ketutup, pikiran sadarnya aman. Pikiran bawah sadar juga aman karena tidak ada intervensi. Ya kan? Karena menutup pintunya ini. Ya kan? Nah, pada saat kita hipnosis dia kebuka. Yang bawah bisa pesu, yang atas bisa turun. Artinya input sugesti dari atas bisa masuk ke bawah sadar, plus bawah sadar bisa mengeluarkan apapun yang dia inginkan ke atas, tergantung ada koneksi nggak di atas. Misalnya dia punya kenangan buruk tentang kecoa. Nah, selama ini ketutup, ya kan, kecoanya kan nggak muncul nih, nggak muncul ke permukaan karena ditutup kan. Nah, begitu dia ngelihat kecoa, berarti kan ada nih di atas kecoa, tapi ini masih ketutup. Tapi karena ini ada, akhirnya otomatis dia kebuka, hipnosis dia bum ini keluar. Jadi dia krik traumatik. Itu cara kerja. Jadi ini cuma masalah buka tutup yang di satpamnya. Kalau saya lihat tabuan tuh udah kayak kerauhan, saya lihat tabuan tuh. Nah, itu berarti ku punya trauma terhadap tabuan zaman bilang, entah ku gincar, entah ku serang aja tabuan. Nggak, saya tidak melihat tabuan tuh. Saya nggak pernah digincar tabuan, bisa disengat nggak pernah. Cuma saya lihat tabuan tuh dia tuh menang banyak soalnya. Kita susah sekali ngalahin tabuan. Saya lebih tidak suka tabuan daripada ular. Karena ular kita lari menang kan. Kalau tabuan dia ada sayapnya, Pak. Oh, kurang ajar deh. Handicapnya terlalu banyak. Kalau saya trauma sama si harimau, singo. Iya, ini gue ketemu singo. Di kebun binatang di Nggak, di Singapura. Afrika. Nah, Trauma berarti. Jadi kalau kayak gitu, sebenarnya gini gue kayak gitu itu apa ya? Yang saya bilang tadi, pasti ada kejadian pemicu yang zaman dulu itu membuat punya itu gitu. ada sih. Saya Pasti sempat di lemari Pidan, lemari baju bapak Pidan ada tabuan dan saya di dalam lemarinya itu. Nah, tahu nih. Wah, saya bisa lari. Cuma saya nggak digincar, nggak ngerti juga kalau saya disengat kayak gitu, nggak mempan sih. Nah, ya itu dah begini loh maksudnya. Kenapa orang bisa trauma? Ini saya jelasin dulu ya. Kenapa orang bisa jadi traumatik? Pada saat dia sebenarnya kalau dalam dunia hipnoterapi yang kita sembuhkan adalah bukan tabuannya,
tapi ikatan yang membuat dia trauma terhadap tabuannya, itu sebenarnya yang disebutin. Jadi kalau aku lihat botol ini, perasaannya gimana? Kan biasa kan, Biasa. nggak ada apa. Tapi ini tabuan, gitu kan. Oh. Berarti kan ada ikatan nih. Udah kayak kerauhan, wow, udah aduh di kamar lah nih, galang lempar, tekap di hutan anu. Tapi yang ngeliat nih biasa kan. Biasa Nah, berarti Kung tidak ada ikatan dengan botol ini kan. Tidak ada ikatan apa-apa yang memicu memori apa-apa sih ada yang memicu ini gitu. Tapi begitu ada tabuan, muncul lah. Ini orang-orang kata, deng, muka itu. Ya, Boom. ya. Dan pada saat dia buka, peluang ini masuk dari atas kan ada juga. Apa gitu. Nah, ini yang bikin dia lebih parah. Ada Gede Purnama. Gitu. Ya. Oke. Jadi ini yang sangat apa ya? Makanya manusia itu sebenarnya ikatan-ikatan kayak gitu banyak banget. Dan ini yang yang pemicunya bisa kalau di daerah yang gitu, di daerah yang kebudayaan kearifan lokalnya kental, fenomena kayak gini itu pasti sering. Ya. Coba di daerah yang tidak kayak gitu, mesti paham. Ya. Karena ada pemicu masalah. Tidak ada panggung yang bisa ditampilkan. Kalau di sini kan memang kalau ada odalan gitu kan memang ngundang kan, maksudnya ngundang menedunkan. Misalnya waktu odalan kan ditedunkan betaronya. Jelas kan namanya kerauhan. Ditedunkan. Benar, Bo. Tapi lucu dengan yang ditedun. Karena bahasa Bali. Makanya diturunkan. Diturunkan lah. Maksudnya kita minta ada Diundang banter. lah. Kita ada banternya, kita ada pengundangannya Ya, gitu. Wajar lah ada kerauhan kan jadinya seperti itu. Dia lucu nih katanya ditedunin. Mana? Tedunin Jadi tedunin. Tapi. Pokoknya dia gitu kan. Jadi selama kita tidak ada emosi, gini, paling aman tuh lah selama kita tidak punya traumatik yang mendalam tentang diri kita terhadap apapun, kita termasuk susah untuk kerauhan, susah untuk dihipnosis. Susah. tapi kesempatan ada pasti. Kesempatan tuh pasti ada, tergantung yang menghipnosis kan. Tergantung hipnotisnya. Sakti dia, artinya jam terbangnya tinggi, kena aja pasti. Tapi kan jarang ngapain orang melakukan itu. Mantap dah sharing-sharingnya. Mantap. Oke, sharing-sharingnya. Kudang jam nih, 1,5 jam guys. Wah, luar biasa guys. 1,5 jam. Gokil. Next mungkin kita ngobrolin ngopi dari pantat. Orangnya udah datang tapi sekarang nggak bisa karena saya harus main golf. Kalau Oke guys, sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Bye bye.